Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Pak Fajar di channel YouTube Anwar Fajar Ramadan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan fikih yang dasar-dasar, yaitu tentang cara mandi junub atau mandi besar, yang mana hal ini merupakan salah satu hal penting yang harus kita ketahui, yaitu sebagai seorang muslim. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwasanya suci daripada hadas besar itu merupakan syurutus sholat, syarat sahnya sholat. Ketika kita sholat tapi masih ada hadas kecil ataupun hadas besar yang masih melekat pada diri kita, baik itu sebabnya karena keluar mani atau karena haid atau karena nifas, dan kita belum mengangkatnya dengan mandi besar atau mandi junub yang sesuai dengan hukum fikih atau sesuai yang sudah diatur di dalam ilmu fikih, maka ya sholat kita tidak sah. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui bagaimana cara mandi besar yang sah menurut ilmu fikih. Bagaimana? Oke, di sini kita pakai kitab Safinatun Najah, yaitu kitab fikih yang mana ilmunya itu ilmunya mazhab Imam Syafi'i. Jadi ngikutin mazhabnya Imam Syafi'i. Di sini dijelaskan furudul ghusli, yaitu fardu-fardunya mandi atau rukun-rukunnya mandi itu isnani, ada dua. Jadi ketika ada dua hal, ada dua rukun, ini harus terpenuhi. Ketika satu tidak dipenuhi maka tidak sah. Kenapa? Maknanya apa itu? Karena tidak akan tercipta atau tidak akan bisa disebut sah sebagai mandi besar atau hadasnya tidak terangkat ketika dua rukun ini tidak ditunaikan. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama rukunnya adalah an-niyatu, niat. Ini adalah rukun pertama mandi besar. Kapan waktunya niat? Yaitu niatnya itu niyatun inda ghusli awwali juz'in minal badan. Yaitu niatnya itu ketika kita membasuh bagian awal daripada badan kita. Misalkan kita dari kaki, misalkan gebyur kakinya, kita sudah niat di situ. Niatnya gimana? Niatnya bebas. Niatnya bebas. Kalau misalkan kita ke junub, misalkan habis hubungan suami istri, yaitu niatnya raf'ul janabah, itu bisa, yaitu niat ngangkat junub. Kemudian kalau ada orang yang haid, niatnya gimana mandi besarnya? Raf'a hadasil haid, yaitu niat ngangkat hadas haid. Nah, kalau nifas gimana? Kalau nifas raf'a hadasin nifas, yaitu niat ngangkat hadas karena nifas. Nah, itu adalah cara-cara atau niat yang bisa dilakukan ketika kita mandi besar. Jadi kita basuh bagian pertama, kita niat dalam hati, ya Allah saya niat ngangkat hadas karena haid ini, atau ya Allah saya niat ngangkat hadas karena nifas, atau karena junubnya tadi, karena janabah, raf'al janabah. Oke, itu yang pertama. Jadi ketika kita basuh awal dari bagian tubuh kita niat di situ. Kita niat ngangkat hadas besar. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah wa ta'mimul badani bil ma'. Hendaknya kita meratakan air ke seluruh tubuh kita, dari ujung atas sampai ujung bawah. Itu harus kena semua, harus kena air semua. Tidak boleh cuman yang dibasuh sini toh, sini ke bawah, tapi atas tidak sah. Ini kan ada rambutnya, ini harus diguyur. Terus lekukan itu juga harus apalagi yang misalkan badannya besar yang badannya besar harus memperhatikan lipatan-lipatan, karena kadang kan terlipat gini. Nah, ini harus kena juga. Harus kena ta'mimul badani bil ma'. Harus rata ke seluruh tubuhnya dari ujung atas sampai ujung bawah. Hati-hati juga bagi teman-teman yang misalkan kukunya panjang, ada kotoran di sini. Nah, itu harus dihilangin dulu supaya airnya juga bisa masuk ke sini. Pokoknya syaratnya hanya ada dua. Yang pertama niat, ya Allah niat hadas besar. Terus kemudian diratakan. Udah niat, syarat rukunnya cuma itu saja. Ketika itu sudah terrealisasikan, sudah dilaksanakan, sah.
hadas besarnya terangkat. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah airnya harus air yang suci sucikan. Ini tadi kan wa ta'mimul badani bil ma, meratakan dengan air itu tadi ke seluruh tubuhnya. Airnya diratakan ke seluruh tubuh. Airnya harus air yang suci mensucikan. Mulakan cara yang apa? Yang mungkin saya sarankan nggih. Pertama, kita kalau mandi besar itu basuh awal dulu, misalkan kaki, langsung niat di situ. Setelah itu pakai air biasa dulu, jangan pakai sabun dulu. Diratakan dulu sampai benar-benar merata semuanya. Ini kan sudah terangkat. Nah, baru pakai sabun untuk menghilangkan bau, misalkan ya, menghilangkan bau yang ada di tubuh, atau pakai keramas. Jadi yang menentukan mandi besar itu sah itu bukan keramas, bukan sabun, tapi ya dua syarat ini, adanya niat dan adanya meratakan air-air suci yang mensucikan ke seluruh tubuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.